melampaui segala akal, akan menyertai orang-orang yang ada di live chat YouTube dan live Zoom ini, dan Tuhan akan mendobrak semua benteng-benteng yang dibangun oleh keangkuhan hidup manusia untuk menolak, menentang kebenaran yang sejati dan yang terbiasa hidup di dalam kebohongan dan dusta. Semua akan dibongkar di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Haleluya. Shalom semuanya yang ada di live Zoom dan yang ada di live YouTube. Senang sekali menyapa Anda. Kita akan terus membongkar para Islamis yang berusaha menegakkan kebrutalan ideologi Mekah ini. Islam diciptakan, disetting memang untuk memanipulasi rakyat, untuk terjun dalam politik. Jadi Islam itu memang sebuah ideologi, bukan sebuah penyembahan, ya, tapi merupakan sebuah ideologi. Islam sebuah ideologi untuk membodohi rakyat dengan menakut-nakuti rakyat dengan hal-hal yang mitos-mitos, yang mistik-mistik, yang itu dijejalkan dalam pikiran umatnya sedari lahir. Diberi ketakutan, diberi segala macam intimidasi dan teror, bahkan umatnya sendiri diteror. Perlindungan terhadap wanita pun bukan melindungi wanitanya, tapi melindungi titiknya laki-lakinya. Islam diciptakan bukan untuk memberikan damai sejahtera. Karena rahmatan lil alamin baru terjadi kalau semua musuh-musuh Islam itu dibasmi. Dan kalau sesama Islam yang berbeda dibunuh. Nah, tinggal dia sendiri, maka baru ada rahmatan itil kelamin. Ya, artinya apa rahmatan itil kelamin? Yaitu buat muas-muas itu 72 lonte yang ada di surga itu, rahmatan itil kelamin. Nah, itu dia. Ya, kalau saya ngomongnya bilang memuaskan hawa nafsu kan nanti orang Islam nggak ngerti. Kalau saya bilangnya rahmat itil kelamin, orang baru ngerti. Oh iya, betul ya. Betul, di surga kan istilahnya itil kelamin. Surganya Islam. Kalau saya ngomongnya vagina nggak ngerti, ya kan? Jadi jangan ngomong teman-teman yang email ke saya ini suka orang-orang Kristen munafik nih kamu nih. Padahal kan saya menyuarakan isi hatimu juga toh. Nah, kalau kamu takut, kamu jangan jadi Kristen. Kamu jadi Islam saja kayak Hani Christian sama Agustan. Ya, saya jamin kamu nanti akan lebih kaya. Akan lebih kaya ya, tapi kamu jadi tambah biadab, anakmu nanti mati. Anakmu nanti mati. Kalau Anda jadi Islam kayak Hani, kayak Stephen, kayak Irina Handono, terus kamu maki-maki, kamu ikut menghujat Kristen, anakmu mati nanti. Anakmu mati, dilaknat oleh Allah Subhanallah itu, ya kan? Nah, jadi teman-teman yang mengkritik saya, yang ada di email ya, orang-orang Kristen, pendeta-pendeta, Anda kalau takut jangan jadi pendeta, ya. Saya diam saja pun gerejamu tetap dibakar, saya diam saja pun gerejamu tetap dibom, saya diam saja pun orang-orang Kristen yang memberitakan Injil tetap dimasukkan ke penjara, saya diam saja pun kalian orang-orang Cina tetap diperkosa, dibunuh secara berkala. Saya diam saja pun kalian didiskriminasi. Iya Pak, diam saja digituin, apalagi kalau ribut. Nah, kalau saya ribut yang keras, seluruh internasional, saya kan ributnya dari Eropa nih, dari Jerman nih, ya, maka seluruh dunia akan dengar. Nah, maka Indonesia akan ditekan oleh dunia internasional. Takut. Kalau Indonesia boikot Prancis Pak, cuma senyum-senyum doang. Orang diboikot sama Amerika, kemarin kan dengar sendiri kan, Xavier Herbert itu, diboikot sama Amerika, zaman perang Teluk itu, Prancis cuma ketawa saja, nggak urusan. Apalagi diboikot Indonesia, Prancis cuma bilang, oke, kamu boikot saya tagih utangmu. Pusing-pusing dah. Kalau udah Indonesia ditagih utangnya, terpaksa. Rahmatan itil kelamin lagi jualan. Iya kan? Indonesia kan eksportir teroris dan eksportir wanita untuk dihamili kan di Arab. Wah, ini Pak Paul kasar. Iya, saya kalau nggak ngomong terus terang begini, orang Islam mana ngerti. Ya, dengan saya ngomong begini banyak yang inbox saya orang-orang Islam ini.
dia berterima kasih. Ada yang ngomong, Pak, sekarang kan orang moderat sudah ngelawan, Bapak nggak usah ikut-ikut, nanti kita yang ditekan. Orang moderat itu kalau saya nggak bilang begini, orang moderat mana pernah bangun. Ya, itu Denny Siregar CS kan baru bangun kan setelah kita ngomong teriak-teriak begini. Orang-orang yang kayak saya ini mulai teriak-teriak. Orang-orang moderat kayak Denny Siregar, dia bukan cuma moderat, dia liberal ya. Baru bangun. Kalau saya nggak teriak, mana bangun mereka? Nggak bangun. Ya, kalau kita nggak teriak begini mengkritik Islam, Buya Syafi'i juga pusing. Ya, Buya Syafi'i itu benteng Islam terakhir, udah kalian rontok aja selesai. Gus Dur kalian anggap bukan Islam, semua segala bukan Islam. Makanya kita harus bicarakan seperti ini ya. Ya, Islam adalah agama yang rahmatan itil kelamin. Ya kan? Benar. Cuma seks doang pikirannya. Saya nggak bilang jorok. Otaknya cuma seks doang. Ya, saya awal ini langsung dengan vulgar ya. Tapi kiranya Roh Kudus memberikan Anda pengertian ya. Kamu kira ngomong-ngomong jorok begini orang kayak saya enak? Enggak ya, saya ini orang berpendidikan. Saya sekolah doktoral ya. S2 saya ada 3 ya. S2 saya ada 3. Saya memilih kata untuk mendidik kalian. Nah tema kita hari ini adalah Jerman meradang, masjid-masjid bangkrut, masjid-masjid di Jerman ya. Jadi masjid di Jerman ini sekarang banyak yang mulai gak pusing mereka semua. Operasionalnya besar. Kamu kira mau bikin rumah ibadah di Jerman kayak gereja segala macam? Makanya gereja Katolik banyak yang dijual, ya. Gereja Katolik itu banyak yang kosong ya di Eropa. Kenapa? Karena skandal dan harus diakui dong. Makanya setelah Paus Francis ini jadi paus ini, Jerman gereja Katolik mulai aktif kembali karena dibongkar sama Paus Francis. Kalau nggak orang Eropa itu paling benci dengan kemunafikan. Makanya kalau yang orang-orang humanis, mereka humanis beneran. Mereka tidak akan membuat humanisme dengan cara teror. Makanya mereka ikuti konstitusi. Bahkan orang Jerman sendiri. Orang Jerman yang begitu keras saja ikutin konstitusi ya. Nanti kita lihat. Ya tetap orang pemerintah Jerman itu nggak tanggung-tanggung kalau mereka ini ya. Kemarin ada 12 orang dari sayap kanan diduga neonasi ya, neonasi karena Islam ini, respon dari Islam ini diduga sayap kanan neonasi, siap mendanai sampai 50.000 euro senjata untuk nyerang masjid ya, untuk nyerang masjid karena respon mereka udah nggak tahan. Seperti yang kemarin ya, kalau kemarin Pak Andre bilang itu ya, Pak Andre PP itu, kalau orang Jerman itu sudah ngedumel di dapur, bukan berkelahi di dalam bar karena mabuk. Orang Jerman kan hobi minum bir kan, bukannya berkelahi di dapur, bukannya adu panco di bak, tapi ngedumel di dapur. Oh itu udah hati-hati. Dan orang Jerman ini sangat taat konstitusi, tetapi ketika mereka lepas dari konstitusi itu mengerikan sekali ya. Orang Jerman itu mengerikan sekali. 15 tahun yang lalu itu di Erfurt terjadi ya, orang Jerman itu melawan orang Maroko dihantam semua ya, tawuran ya, kalah lah orang Marokonya, geblek orang Marokonya juga. Itu kalau nggak salah gara-gara pemerkosaan asal usulnya ya. Selalu ya begitu ya, selalu begitu. Ini orang-orang datang udah minta suaka ya, udah malah bikin ulah, mabuk-mabukan di jalan, orang Jermannya diganggu, terus digarap, teriak-teriak orang Marokonya. Itu di Erfurt waktu itu ya. Saya juga nggak, karena cerita itu kan udah lama, saya baru dikasih tahu sama housekeeper di rumah kami ya. Dia orang housekeepernya itu orang Kazakhstan, orang Kazakhstan housekeepernya itu. Dia cerita ke kami, dia sudah 30 tahun ya di Jerman. Dia cerita, waduh orang Jerman itu jangan kamu inilah, kita ikutin aturan saja kalau di Jerman. Karena kita juga dilindungi, orang-orang Islamnya juga boleh, bukannya nggak boleh, ya boleh ibadah. Orang Jerman itu menghargai orang beribadah, tetapi jangan diganggu, katanya begitu.
Nah, makanya tadi rahmatan idul kelamin itu tadi saya mau ngomong sampai nggak tega ya. Cuma nggak apa-apa deh, saya tega-tegain deh. Islam itu agama rahmatan idul kelamin. Saya tega-tegain deh. Ya, minta maaf kepada teman-teman Kristen ya yang dengernya risih ya. Aduh, saya juga